Oke, teman-teman, selamat malam. Di vlog kali ini mungkin kita kepengen share, kebetulan buat Blast Group ini pun sendiri juga suatu kegiatan yang agak jarang gitu. Jadi saya sedikit cerita, dulu sebelum corona ini kita pernah beberapa kali kirim ikan itu ke Singapura, tujuan Singapura dan Malaysia. Tapi waktu itu kita kirim melalui kargo di Jakarta. Setelah itu kargo Jakartanya yang urus. Nah, memang izin ekspor ke luar negeri itu penerimanya di sana itu harus punya lisensi atau surat untuk import juga. Ya, makanya Blast Koi sampai sekarang juga nggak punya izin itu. Jadi kita ngesup ke dealer-dealer yang memang punya izin import yang di Indonesia dalam pengambilan ikan koi import Jepang. Seperti itu ya. Nah, intinya kali ini saya kepengen sharing apa sih step-step yang harus dilakukan dalam mengkarantina ikan, terutama untuk perjalanan yang cukup jauh. Dan tujuan kali ini adalah ke India. Ya, ke India. Kita nanti akan transit di Bekasi, kemudian airportnya lewat di Jakarta nanti. Cukup banyak, ada 16 ekor, mulai dari yang ukuran paling kecilnya 30 BU, ada yang sampai 80 BU. Ya, nah, karena memang beliau ini adalah opsi deal semua, jadi sejak ikan-ikan deal ini supaya shipmentnya dan pengirimannya ini bisa berbarengan sekaligus. Biasanya kan kalau opsi deal itu kita kasih free shipping kan sebulan. Betul. Nah, buat customer-customer yang khusus luar negeri kita kasih 2 bulan. Itu pun kemarin lebih nih, 2 bulan setengah akhirnya. Itu free. Nah, nanti kalau lebih dari 2 bulan setengah, apabila ada perpanjang shipping lagi baru berlaku tarif yang normal. Tapi intinya ini hanya mundurnya hanya sekitar seminggu lebih sedikit. Jadi itu kita masih hitung sebagai service free juga. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah, yang saya mau tekankan adalah pastikan proses karantina ikan, terutama ikan yang jumbo, itu benar-benar sudah siap, sudah bersih, dan sudah stabil. Itu paling penting. Nah, sekarang kita masuk sambil cek kita punya tempat fasilitas karantina. Nah, jadi perjalanan kali ini kita ada 2 destiny. Yang pertama ngantar ikan lokal, kebetulan tambahan ke customer Brebes. Nih, udah di packing, ikan juga dilihat, nanti di kantong dicek, ada kotorannya keluar enggak, masih ada air yang bau keruh enggak, atau amit-amit dia mengeluarkan muntahan kotoran atau enggak. Dan ini sudah kita diemin sekitar 15 menit bersih semua. Mungkin di zoom agak dekat supaya teman-teman bisa lihat. Inilah yang saya namakan air kualitas begini dan kesehatan ikan lincah seperti ini. Ini sudah siap untuk di packing perjalanan luar kota yang sampai berjam-jam. Apalagi yang India nanti kita ke Jakartanya udah 7 jam. Dari airport Jakarta katanya transit dulu ke Singapura, baru ke India, itu masih 6 jam lagi. Nah, jadi cukup lama, makanya kita harus siapin. Nah, teman-teman, proses karantinanya seperti ini. Sekarang tim Blast lagi siap-siap ya. Ini tempat karantina kita, kalau normal lihat, ini adalah tertutup ya, teman-teman ya. Jadi, saya paling rekomen itu tempat karantina yang tertutup. Ini kalau malam pintu gerbang besi tebel ini kita tutup. Jadi, suhunya itu stabil. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari kolam kita masukin ke vat seperti ini dulu nih. Ya, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vat. Ditambah masih ada 4 tempat karantina yang besar. Ini biasanya kalau kita urgently kurang tempat untuk shipment atau pengiriman. Tapi yang dengan yang vat ini aja udah cukup. Nah, dulu kolam-kolam ini kita pakai untuk pembesaran tosai. Tapi sekarang saya udah jarang sekali. Rata-rata ambil ikan juga udah agak gede. Jadi ini saya fungsikan untuk tempat karantina. Nah, setelah itu teman-teman, sebelum di packing, ikan tuh kita cek dulu nih. Menggunakan lampu seperti ini, ya kan? Kita cek kebersihannya, ada kutunya enggak, ada guratan merah enggak, ada sesuatu enggak. Karena, kenapa Pak kok pakai lampu seperti ini? Supaya ini kita kelihatan jelas. Bukan mau show ini untuk dikirim, tapi kita memastikan kesehatan. Kemudian pergerakan ikannya, tuh insangnya, mulutnya itu kita cek semua dan normal shoot ke sini. Saat ikan dipindah ke sini pun ikannya sudah tidak buang kotoran. Bersih ya, karena ini karantina sudah masuk hari ke-7 sejak diangkat dari kolam. Nah, setelah itu kita lakukan proses packing. Yuk, di packing sekarang. Nah, ini karena memang agak lebih ketat, sampai kita nanti nomor box ikannya pun per ikan per box untuk nanti shipmentnya menuju ke Singapura dan India itu kita harus registrasi pakai nomor. Ya, nanti ini seperti inilah contohnya. Kita udah koordinasi dengan eksportirnya yang nanti dari Jakarta. Customernya yang terima nanti di India. Seperti itu. Ya, nah ini teman-teman saya kasih tahu, air, ikan, dan kantong plastik dan styrofoam itu standar aturannya yang boleh berangkat terbang harus beratnya di bawah 30 kilo.
Itu udah sama air juga. Sudah sama air, Styrofoam. sudah sama ikan, sudah sama styrofoam, sama plastiknya. Nah, makanya itulah yang kita mesti hati-hati. Tapi sekali lagi, biasanya karena kita banyak penerbangan domestik, kita nggak terlalu ketat. Tapi kali ini kita akan timbang satu-satu. Ya, tapi sebetulnya anak-anak Blaze ini feelingnya udah hebat-hebat. Nggak perlu ditimbang, dia udah ngerti bahwa ini pasti di bawah 30. Tapi sekali lagi, karena ini ekspor ke India, transit lewat Singapura, kita mau memastikan benar-benar safety dan aman meskipun secara kesehatan ikan dan juga secara berat per boxnya seperti itu. Ya, nah oke, kita ikutin dulu ya teman-teman biar bisa belajar. Nah, oksigen ini juga saya sedikit jelaskan ya. Oksigen ini ada beberapa. Jadi ada oksigen yang untuk industri, ada yang untuk kesehatan. Hati-hati, jangan salah. Karena kalau ini salah, ikan di packing begini malah bisa mati. Ya, hati-hati. Oksigennya pastikan yang oksigen memang untuk ibaratnya medik atau untuk yang sama dengan seperti yang kita pakai oksigen murni untuk kesehatan. Nah, plastik sini Norma, kita gunakan plastik yang standarnya juga standar bagus. Jadi ini nggak boleh terlalu kaku, nggak boleh terlalu lentur limis. Ini saya lupa ukuran milinya, tapi ini udah standar untuk ekspor. Oh, beda. Ya, beda. Ya, plastik sendiri pun kan standarnya dan apa ya jenisnya macam-macam. Nah, kita rangkep dua lagi Mas Ian. Nah, nanti kita di perjalanan pun kita bawa plastik cadangan. Amit-amit kalau bocor dan lain-lain kita bawa galon aqua juga. Nah, Norma shootnya ke prosesnya aja, jangan ke saya, biar teman-teman bisa belajar. Nih, jadi memastikan bahwa ikan per ikan itu jelas secara kesehatan, secara kebersihan, secara kesiapan dia sebelum berangkat, di packing dan lain-lain menggunakan lampu yang terang, meskipun ini kondisi malam. Nah, ini oksigen ini sebetulnya supaya dia waktu kita cek, waktu di sini dia tidak kehabisan oksigen. Kita masih kasih aerasi. Oke, styrofoamnya siapin. Nah, kemudian kita angkat. Sini dulu, enggak apa-apa. Sini dulu. Dipastikan pas, tuh, pas ya. Nanti kita packingnya terakhir. Tutupnya nanti taruh di atasnya gini aja, jangan ditutup. Nah, sekarang taruh ke situ. Kita timbang. Nih, nah tuh, kelebihan 4 kilo, nggak boleh. Nanti daripada di reject. Oke, mumpung ini ada case contohnya, kita buka. Airnya kurangin. Airnya kurangin di bawah biar kamu bisa lihat jelas. Nah, ini ya teman-teman, kebetulan ada case error. Biasanya mereka nggak pernah lebih dari 30, kali ini 34. Ya, kita kurangi airnya. Oke, sip, yuk. Oksigen juga dipastikan harus ibaratnya terisi maksimal ya teman-teman ya, supaya ikan koi itu kalau kehabisan oksigen itu gejalanya juga banyak, bisa berontak-berontak, bisa stres, bisa oleng, bisa kebalik ya. Intinya oksigennya juga harus dipastikan asuransinya cukup. Ini Ginrin Karasi ukuran 60 BU female dari farm Denichi Farm. Ya, sekalian saya juga ikannya. Ini show quality sebetulnya, tapi customer memang tidak untuk kepengen ikut show di Indonesia, jadi memang nantinya untuk di koleksi atau dipiara di India seperti itu. Oke, kita packing ulang lagi. Jadi ini memang agak sedikit lebih apa ya, ketat ya teman-teman, karena sekali lagi ini untuk penerbangan ekspor atau bukan domestik. Airnya dihilangin dulu. Nah, oke, sip, masukin. Nol dulu. Nah, diangkat, taruh lagi. Diangkat dulu, taruh. Tuh, dah. Dah, yuk. Nah, 29,06 lolos. Jadi intinya maksimal tuh 30. Tapi kalau bisa di bawah 30 seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya prosesnya satu persatu. Biar vlognya nggak kelamaan, nanti ikan-ikan berikutnya Norma bisa ikuti kegiatannya sambil sinematik seperti itu ya. Oke, yuk lanjut ikan berikutnya. Sankey Ginrin.
teman-teman, jadi itulah proses dari mulai ngangkat ikan, kita stabilin karantina dulu 7 hari karena ini perjalanan cukup jauh. Kita 7-8 jam ke Bekasi, Jakarta. Setelah itu nanti besoknya re-oksigen, re-air, kemudian ke bandara, transit di Singapura, baru lanjut ke India. Seperti itu. Makanya kita nanti juga pakai 2 mobil karena 10 box plus ada 2 box lagi yang untuk customer Brebes. Jadi totalnya kita berangkatin 12 box, totalnya ada 22 ekor. Ya, 16 untuk India, yang 4 untuk Brebes. Nah, seperti itulah teman-teman, semoga melalui video ini teman-teman ngerti bahwa memang packing ikan, terutama ikan gede, ikan jumbo, dan untuk perjalanan yang jauh, apalagi untuk ekspor, itu standar-standar karantinanya, cek kesehatan ikannya, dan lain-lain itu harus benar-benar prima. Nah, supaya teman-teman tahu kelanjutannya, bagaimana prosesnya, sampai nanti kita sebelum terbang di kargonya, kita nanti sudah sampai di tempat transitnya, udah disiapin, ini videonya saya juga udah di update, jadi saya pun harus memastikan yang tempat untuk transit ikannya ini sementara nanti nunggu terbang itu juga harus standar. Ya, ini videonya seperti ini, dari kargonya udah dikirim, udah disiapin, ada 5 vat untuk nampung ikan-ikan ini transit, seperti itu. Ya, nanti kita akan lanjut sampai di Bekasi, seperti itu. Oke, nah akhirnya teman-temannya udah beres semua juga, lega sekali juga. Ini jam berapa sekarang nih? Normal? Jam 6 kok ada ini akhirnya. Anak-anak juga belum pada tidur ya dari semalam, jadi memang agak sedikit lebih ribet teman-teman proses ekspor, dan sebaliknya pun kalau teman-teman dealer yang biasa kita juga ngesup itu dari Jepang ke Indonesia pun juga kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada berat yang harus dipenuhi standarnya, boxnya standarnya, kemudian setelah itu masih dibungkus plastik lagi seperti yang di video tadi, masih masuk ke kardus lagi ya kan. Setelah box styrofoam masih ada kardusnya, kemudian ditimbang beratnya harus rata-rata di bawah average 30 kilo, kemudian naik ke kargo lagi, sampai akhirnya finally berangkat ke airport. Nah, saat ini tuh ikan sudah saya barusan update dengan eksportirnya. Saat ini ikan sudah ada di kargo bandara, apa namanya? Apa kemarin ya? Singapura ya? Enggak, yang airportnya deket Bekasi itu apa namanya? Cengkareng, daerah Cengkareng itu ya? Yes, pokoknya airport yang dekat di sana saat ini sudah antri masuk untuk dokumen-dokumennya dan surat kelayakan dan lolos karantinanya. Nah, untung kita ibaratnya dibantu oleh beliau. Ini saya sampai lupa nama PT-nya ya, sebentar ya. Ini nama PT-nya saya sangat rekomen sekali. Bentar, Indo PT, apalah nanti pokoknya tolong dicantumkan ya. Jadi mungkin kalau barangkali teman-teman yang di koi atau mungkin di ikan hias yang lain butuh untuk shipment dan kirim keluar dari Indonesia, terutama intinya untuk market ekspor,
Nah ini apa namanya sangat membantu sekali. Ya Mr. Clarence dari Sto, nanti PT-nya tolong dicantumin di domisili di Bekasi, sangat profesional sekali ya. Jadi dari semua tahapan ikan datang, ikan kalau ada apa-apa, jadi ikan meskipun nggak ada kendala, tapi beliau udah menyiapkan vet dulu kalau misalkan pas waktu datang terjadi sesuatu. Ya vetnya nanti tolong dicantumin. Ya tapi by the way thank you semua buat teman-teman tim Bless, buat Norma, buat Aan yang sudah menemani. Kita habis ini harus istirahat ya karena kurang tidur. Nah kenapa saya sampai menyempatkan ikut, jadi saya tuh terbiasa kalau pengalaman pertama saya tuh harus tahu dulu semua. Jadi nanti yang berikut-berikutnya saya atur ke anak-anak, mungkin staff Bless yang berangkat, dan kebetulan kali ini ikannya juga agak banyak, 16 ekor plus ada 4 ekor yang dari Brebes juga kan. Jadi ya saya khawatir juga, sekali lagi bukan masalah nominalnya ya, teman-teman bisa kira-kira sendiri total dari 20 ekor yang kita kirim, yang 4 ke Brebes, yang 16 ke India, teman-teman bayangin aja ongkirnya aja 10 box kemarin ke India, per boxnya itu 4 juta. Per box? Ya, jadi ongkirnya tok itu sudah 40 juta. Nah kira-kira teman-teman bisa kira-kira sendiri harga ikannya berapa. Tapi intinya sekali lagi bukan masalah nominalnya, tapi saya ini sangat sayang sekali dengan ikan-ikan koi kita, karena kita ngerawat, ada yang dari kecil sampai terakhir kemarin dikirim sudah tembus 65 BU. Nah sampai saya pun tadi sebelum kargonya final berangkat ke airport, apa namanya, saya juga berdoa minta Tuhan juga lindungin, tutup bungkus semua, aman semua sampai ikan koi ini mendarat di India dan diterima selamat oleh customer. Nah nanti mungkin di video ending sambil nanti tunggu, harusnya subuh nanti, jadi hampir 24 jam ikan ini sudah mendarat di India dan melalui transit dari Singapura. Dari transit Singapura lanjut lagi ke India, semoga semuanya aman. Lalu betul, thank you. Semoga pengalaman Bless Group ekspor pertama kali ke India ini pun bisa menginspirasi dan bisa menjadi edukasi juga buat teman-teman, terutama mengenai standar proses untuk karantina dan kelayakan ikan saat dikirim seperti itu ya. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.